yang saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menaruh perhatian kepada nasib kami, manusia yang terjerumus dalam perangkap maut. Maka Engkau mengutus Putramu menebus kami. Semoga kami mengimani penjelmaannya dengan tulus ikhlas dan dipersatukan dengan Dia penebus kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersamamu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Samuel. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya Hana, diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawa seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sisi dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemooh musuhku. Aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Orang yang mendudukkan dia dari antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Alleluia, 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 alleluia. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita,
kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi Kristus, mari kita menyadari perjalanan kita ini berjalan bersama dengan Allah. Kalau kita mengingat masa lampau, mengingat kemarin, kebanyakan muncul penyesalan, muncul air mata. Tapi kalau kita memandang ke depan, kita ketakutan, kecemasan. Hampir tiap hari kita memiliki cara hidup seperti itu. Sehingga kerap kali kita lupa akan hari ini yang harus dijalani dan disyukuri. Maka terjadi jurang, kita terperosok ke dalam rasa tidak bersyukur, ke dalam kemalasan, karena banyak menyesalnya, air matanya sehingga tidak bekerja, tidak bergerak. Karena kecemasan ke depan, kita nggak ngapa-ngapain, mematung diri. Lalu masuklah kita ke dalam jurang itu. Dan kita merusak diri kita. Kita tidak membahagiakan diri kita, namun merusaknya. Ibu bapak, kita belajar dari pengalaman sejarah Ibu Maria. Bagaimana Ibu Maria ini bisa mengungkapkan masa lalunya, berjalan bersama Allah. Evident, ini bukti bagi kita agar jalani dan syukurilah hari ini. Kemarin cukup diingat, jangan disesali. Ke depan belum terjadi, jalani saja. Takut itu kan belum terjadi, cemas ya, peristiwa takut itu kan belum terjadi. Ke depan itu samar, masa depan, ke depan itu kan belum kita alami, tapi kita sudah takut dulu. Jalani saja. Kita juga tahu hukum sebab akibat. Sebesar sebabnya itu akan sebesar itu akibatnya. Mengapain kita takut? Kalau kita males, tak mungkin akibatnya besar. Kalau sebabnya kecil, tak mungkin akibatnya besar. Supaya akibatnya besar, sebabnya harus besar. Dan kita juga tahu hukum proses. Semua itu proses, tidak jadi seketika. Proses kan kadang-kadang siklus berputar terus, kadang-kadang linear 1, 2, 3, 4. Kadang siklus 1, 2 kembali ke 1, 1, 2, 3 kembali ke 1. Itu kan proses, bisa linear, bisa siklus. Dan kita tahu hukum vibrasi, kalau dalam diri kita getarkan gelombang-gelombang baik, maka kebaikan yang datang kepada kita. Kalau kita hanya menggetarkan kecemasan, ketakutan, kemarahan, kekecewaan, ya sudah, yang buruk-buruk yang datang pada kita. Maka getarkan selalu kebaikan, maka dijaga kemurnian batinnya. Kalau bisa tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, sehingga batin itu seperti kaca yang bening sekali, sehingga cahaya Allah bisa memantul lewat kaca yang bening itu. Kita menjaga kemurnian seperti itu. Bunda Maria berupaya menjaga kemurnian dirinya, sehingga peristiwa Kidung Maria ini merupakan bukti. Sudah ada bukti yang bisa menjadi fakta, sehingga kita tinggal menirunya. Jangan ragu-ragu.